Perkembangan sosial. Pengertian. Pada pembahasan berikut ini, terdapat beberapa pengertian mengenai perkembangan sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya seperti menurut Hurlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses. Di antaranya yaitu yang pertama, belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Dalam periode prasekolah, anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan, yaitu keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Menurut berbagai pendapat di atas, perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, baik itu dalam tatanan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu perkembangan sosial masa prenatal dan bayi. Bulan pertama, perkembangan sosial maupun emosi bayi memang masih belum terlalu nampak atau sangat terbatas. Namun perlu diketahui bahwa si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan sekitar meski hanya dengan kontak mata, tangisan, maupun gerakan tubuh ketika dia mendengar suara yang sangat tidak asing untuknya, seperti suara ibu dan ayahnya. Bulan kedua, si kecil dapat dibilang terdapat peningkatan dalam emosionalnya. Ia seringkali memberikan respon berupa senyuman, dan pada bulan ini dia sudah dapat memandangi orang-orang sekitarnya maupun lingkungannya. Dan juga dia sudah dapat menikmati jika diajak berinteraksi ataupun marah ketika merasa tidak nyaman. Bulan ketiga, si kecil juga dapat memulai sebuah interaksi dengan ibu, ayah, maupun orang-orang terdekatnya. Interaksinya hampir sama dengan bulan kedua. Ia bakal melempar senyum yang sangat menggemaskan, disertai menggumam ketika diajak berinteraksi ataupun mengajak berinteraksi dengan memandang orang tersebut. Dan perlu diketahui pada bulan ketiga ini sudah mulai mampu untuk menirukan beberapa ekspresi. Bulan keempat. Di bulan keempat ini, si kecil dapat mengetahui yang sesama dengannya atau sesama bayi. Ia dapat merasakan atau dapat tertarik dengan sesama bayi. Jika bertemu sesama bayi, maka dia akan memunculkan ekspresi senang dan antusias. Bulan kelima. Memasuki bulan kelima ini, bayi sudah bisa dikatakan dapat membedakan orang-orang sekitar. Ia sudah mulai mengetahui mana orang lain dan mana anggota keluarganya. Ketika bertemu keluarganya, responnya akan aktif dan bebas. Berbeda dengan saat bertemu orang baru, mereka cenderung diam sambil berusaha untuk mengenali siapa orang yang mengajaknya berinteraksi. Bulan ke-6, pada usia 6 bulan ini, kita makin dibuatnya tersenyum dengan tingkah laku si kecil yang makin ekspresif. Si kecil sudah bisa bermain dengan orang-orang sekitarnya dan dapat merespon dengan baik. Pada bulan ini juga sudah mulai nampak karakter si kecil. Bulan ke-7 dan ke-8 ini, si kecil sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang-orang. Meski begitu, ia akan tetap malu ketika bertemu seseorang yang asing untuknya. Dan pada bulan-bulan ini juga, ia sudah memulai untuk menirukan ucapan-ucapan terutama dari ibunya. Bulan ke-9 dan ke-10. Saat sudah berusia 9 bulan dan 10 bulan, dia juga sudah mulai menunjukkan ekspresi lain, yaitu ketika dia berpisah dengan ayah maupun ibunya, biasanya dia akan merasa sedih dan juga ketika dia merasa diabaikan, dia dapat menangis maupun berteriak agar mendapatkan perhatian. Bayi pada bulan ini juga dapat merespon kata-kata sederhana yang diucapkan oleh orang-orang seperti makan, minum, duduk, dan lain sebagainya. Bulan ke-11 dan ke-12. Usia 11-12 bulan, bayi sudah dapat mempelajari apa itu kasih sayang dan bagaimana bentuknya, seperti kontak fisik yang biasa dilakukan oleh orang tuanya, seperti mencium atau memeluknya, dan bayi juga tak segan untuk membagi rasa kasih sayang tersebut ke orang sekitar. Seperti saat diminta untuk memberikan sebuah ciuman di pipi, bayi akan dengan senang hati memberikannya. Perkembangan sosial masa kanak-kanak.
Masa kanak-kanak awal berlangsung dari 2 sampai 6 tahun. Oleh orang tua disebut sebagai usia yang problematik, menyulitkan atau masa bermain. Oleh para pendidik dinamakan sebagai usia prasekolah dan oleh ahli psikologi disebut dengan prakelompok, penjajah atau usia bertanya. Perkembangan sosial anak tergantung pada faktor belajar, bukan faktor keturunan. Apakah ia menjadi orang yang sosial, tidak sosial atau asosial? Perkembangan sosial dimulai sejak dini pada masa kanak-kanak yang munculnya senyum sosial. Masa kanak-kanak sering dikenal dengan pre-age karena pada masa saat ini anak belajar menyesuaikan dengan teman sebaya dan mengembangkan pola perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Perilaku tidak sosial pada anak. 1. Negativisme. Melawan otoritas orang dewasa, perlawanan fisik berubah menjadi perlawanan verbal dan pura-pura tidak mendengar atau tidak mengerti. Yang kedua, agresif. Dari bentuk serangan fisik berubah menjadi serangan verbal atau memaki atau menyalahkan orang lain. Yang ketiga, perilaku berkuasa, mementingkan diri sendiri dan merusak. Lalu, pertentangan seks. Seringkali laki-laki berperilaku agresif yang melawan anak perempuan. Lalu yang terakhir, prasangka. Prasangka timbul sosial pertama-tama dari prasangka agama atau sosial ekonomi, tetapi lebih lambat daripada prasangka seks. Perkembangan sosial masa kanak-kanak akhir. Akhir masa kanak-kanak yang berlangsung dari 6 tahun sampai anak mencapai kematangan seksual, yaitu sekitar umur 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Yang mana masa tersebut oleh orang tua disebut masa yang menyulitkan karena pada masa-masa ini anak sering bertengkar, bandel, dan lain-lain. Para ahli psikologi menyebutnya dengan usia penyesuaian atau usia kreatif. Perkembangan sosial anak SD ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga, dia juga mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya dan teman sekolahnya. Pada waktu sekolah, anak memasuki usia gang, yaitu usia di mana yang pada saat itu kesadaran sosial berkembang pesat. Pada masa ini, dunia anak menjadi semakin luas dibandingkan sebelumnya. Keinginannya untuk menjadi anggota kelompok dan diterima oleh kelompok sebaya semakin meningkat. Untuk itu, ia cenderung mengikuti nilai-nilai kelompok, walaupun hal ini kadang-kadang berarti harus menentang peraturan orang tuanya. Aspek-aspek penting yang dipelajari anak dari proses sosialisasi adalah belajar mematuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak bergantung pada orang dewasa, belajar bekerja sama, mempelajari perilaku yang dapat diterima oleh lingkungannya, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif, mempelajari olahraga dan permainan kelompok, dan terakhir belajar keadilan dan demokrasi. Perkembangan sosial pada masa remaja. Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang sulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial atau social adjustment. Penyesuaian sosial ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, situasi, dan relasi. Remaja dituntut memiliki kemampuan penyesuaian sosial ini baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan lebih emosional, lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas. Yang ketiga, remaja harus menyelesaikan krisis dan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya di masa mendatang. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan sosial emosional anak. A. Berbagai kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Menurut Horlock, dalam mengungkapkan berbagai kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak, menyebutkan 3 kondisi utama. 1. Kondisi fisik. Apabila kondisi keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan yang buruk, dan perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang meninggi. Kondisi-kondisi fisik yang mengganggu adalah sebagai berikut: kesehatan yang buruk, kondisi yang merangsang, dan perubahan kelenjar. 2. Kondisi psikologi. Kondisi psikologi dapat mempengaruhi emosi antara lain tingkat intelijensi, tingkat aspirasi, dan kecemasan. 3. Kondisi lingkungan.
A. Ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. B. Ketegangan yang berlebihan serta disiplin yang otoriter. C. Sikap orang tua yang selalu mencemaskan atau terlalu melindungi. Sedangkan menurut Atang Setiawan, faktor penyebab terjadinya gangguan tingkah laku adalah sebagai berikut. Efek disiplin orang tua yang terlalu kuat, hukuman terhadap respon sosial yang kurang tepat, dan adanya contoh-contoh tingkah laku yang tidak pantas. B. Penciptaan kondisi ideal bagi pengembangan sosial emosional anak. Menciptakan kondisi yang dapat menjamin perkembangan sosial emosional anak secara positif. Perkembangan positif dalam konteks perkembangan emosi. Maksudnya adalah menciptakan dan menjadikan kondisi yang dapat menjamin terkendalinya ekspresi emosi dari setiap anak sehingga emosi anak terlindungi, lebih stabil dan seimbang. Sekian dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.